Berikutnya kita akan membuat tipe jalan SCS pada trust yang telah kita pilih. Pertama, pada menu tool space kita drawing, klik kanan, kemudian akan muncul seperti ini settingannya. Kita ubah menjadi yang no datum itu menjadi UTM sesuai sama data yang ada pada global mapper. Kemudian juga untuk kategorisnya kita ganti menjadi UTM sesuai dengan data yang pada global mapper. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita akan mengecek apakah lokasinya itu sudah tepat pada peta. Kita dapat klik geolocation, kemudian yang map off itu kita jadikan hybrid sehingga akan muncul seperti ini. Setelah melihat bahwa trustnya sudah benar, kita map off. Lalu kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu kita klik surface, kita klik kanan, namanya kita ganti menjadi kontur 1 atau kontur. Kemudian kita klik kontur yang tadi kita buat, kita definition. Kemudian kita klik di bagian kontur, kemudian kita add. Setelah itu kita akan langsung oke saja. Lalu kita pick seluruh area, kita enter. Kemudian kita tulis map import untuk mengimport curve yang tadi kita buat di global mapper. Kita select, kita oke. Selanjutnya kita akan membuat alignment, lalu maka kita klik alignment creation tool, kemudian kita ubah namanya. Kita sesuaikan sesuai dengan perencanaan kita, yaitu 60 km per jam. Kemudian kita ganti menjadi 8%. Kita oke. Kemudian kita gambar garisnya dari titik paling ujung hingga ke tengah-tengah curve-nya. Kemudian kita tarik lagi. Lalu setelah selesai kita enter. Lalu akan muncul garis trase seperti itu. Kita akan membuat offset untuk sisi kanan dan kiri jalan. Kita offset sebanyak 15 meter. Kemudian kita oke. Lalu untuk kedua sisi tersebut kita perlu membuat alignment juga, sehingga kita create alignment tools. Kemudian lakukan langkah yang sama seperti pada sebelumnya.
Setelah selesai ketiganya, kita akan membuat surface dari trase yang sudah kita buat alignment-nya. Kita akan pencet create surface. Lalu kita pilih jalan yang tadi alignment yang kita buat, kemudian add, kemudian kita draw in profile. Lalu kita bisa next aja. Kemudian kita create. Nah, untuk sisanya kita lakukan hal yang sama untuk keduanya. Setelah ketiga surface terbuat, mari kita klik salah satu surface, klik kanan, lalu muncul edit profile view style. Kita pilih yang grid, lalu yang clip vertical grid kita apply, kita checklist, maka surface-nya akan terlihat lebih jelas. Setelah itu kita create profile creation tool, kita klik surface-nya, kemudian kita ganti nama menjadi profile T1. Kemudian kita gambar dari ujung sampai ke ujung. Kita enter, lalu akan terbuat seperti ini. Lalu untuk dua surface lainnya sama seperti caranya. Kita klik surface-nya, lalu kita ganti namanya sesuai dengan surface-nya. Kalau itu profil TL1, maka kita ganti TL1. Kalau itu TL yang bagian right, kita ganti pakai yang right. Setelah semua profil terdefinisi,
kita akan menuju ke Toolspace. Lalu di situ ada box, kita klik. Lalu terdapat Report Manager. Kita klik yang Profile, kemudian kita klik yang Elevation Different Report. Pada bagian bawah kanan, kita cek semuanya kecuali yang rectangular interval. Kemudian untuk datanya kita pilih salah satu, maka akan muncul report seperti ini. Kemudian kita kembali, kita pilih lagi yang lainnya. Kita create report. Maka akan muncul lagi seperti ini. Nah, yang ketiga kita juga klik lagi, create report. Maka akan muncul kembali 3 data. Selanjutnya kita select semua data yang kita dapat dari report. Kemudian kita bawa data tersebut ke Excel. Kita paste kepada Excel, lalu kita akan lakukan perhitungan hingga mendapatkan total kemiringan medan dan klasifikasi medan. Setelah itu kita kembali ke Civil 3D. Kita bisa hapus semua profil yang telah kita buat tadi karena itu hanya bersifat sebagai bantuan saja. Kemudian kita juga hapus alignment kanan dan kirinya. Selanjutnya kita ketik ID untuk mengetahui data X, Y, dan Z dari titik yang kita tinjau, yaitu titik A. Kita screenshot, lalu kita masukkan ke dalam Excel. Begitu juga untuk data titik B dan titik P1. Selanjutnya, setelah dari Civil 3D, kita dapatkan data X, Y, dan Z. Kemudian kita mendapatkan data delta X dan delta Y. Setelah itu, L adalah akar delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat dan nilai asimut. Kuadrat ini didapat dari, seperti pada tabel, X2 min X1 dan Y2 min Y1, di mana pada perhitungan yang saya lakukan mendapatkan X-nya itu positif dan Y-nya itu positif, sehingga didapat kuadran pada kuadran 1. Begitu juga dengan seterusnya, di mana X-nya itu positif, kemudian saya mendapatkan Y-nya itu negatif. Maka dari itu kita akan mendapatkan kuadran 2. Begitu juga seterusnya, kemudian berikut adalah perhitungan untuk azimut pada masing-masing kuadran. Kemudian untuk sudut tikungan, dapat sudut tikungan SCS berasal dari selisih antara kedua hitungan azimut. Selanjutnya adalah untuk menghitung jari-jari minimum, di mana kita membutuhkan data dari ASTO. Kita butuhkan data Emax dan Fmax didapat dari tabel 3.7, di mana sesuai dengan kecepatan yang kita desain, yaitu 60 km per jam. Itu didapat 4,0 untuk E maksimum, dan untuk F maksimum dapat 0,17. Sehingga R minimumnya didapat 113,38 meter. Selanjutnya kita akan menganalisis tikungan pada super elevasi desain yang mengacu pada tabel ASTO dan kecepatan rencana yang telah direncanakan. Kita menggunakan iterasi
Jadi untuk R-nya ini kita coba-coba, kita pilih, kemudian kita masukkan ED yang berasal dari tabel ASTO pada tabel ASTO 3.17a. Kemudian dapat 4,16 sesuai dengan kecepatan 60 km per jam. Dalam perhitungan tikungan SCS ini, SCS memiliki dua komponen yang perlu diperhatikan, yaitu tangan run out dan length of run out. Um, untuk segala perhitungannya itu dapat dilihat di ASTO. Setelah mendapatkan LS yang kita akan pakai, LS design, kita akan mengecek LTR, di mana LTR adalah tangan run out yang merupakan perbandingan minimal 2% dibanding dengan elevasi desain yang dikali dengan LS yang digunakan. Seperti ini. Setelah kita mendapatkan LTR, kita dapat langsung menuju ke perhitungan A, di mana A merupakan akar dari LX dikali dengan jari, yang mana A harus lebih dari R per 3 dan A harus kurang dari R. Kemudian karena sudah oke, kita bisa melanjutkan untuk rancangan pada Civil 3D. Selanjutnya kita kembali ke Civil 3D, di mana kita akan membuat tikungan circle, curve circle. Kita akan select dulu tikungannya, di mana kita akan melakukan geometry editor. Kita akan pilih yang free spiral, cross spiral. Kita select dulu sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini. Less dan 180. Kemudian kita masukkan data yang tadi. Kita enter-enter saja. Kemudian rumah sudah jadi. Baik, selanjutnya untuk membuat super elevasi, kita bisa select tikungannya. Kemudian kita klik super elevation, calculate or edit elevation. Kita klik now. Kemudian kita pilih yang undefined, walaupun kita jalannya itu define, tapi ini tuh untuk mempermudah supaya um, perhitungan di kita pilih di undefined, walaupun kita jalannya define, ini tuh untuk mempermudah kita dalam perhitungan, karena nanti kita akan memasukkan medianya ketika menggambar plot melintang. Hal ini untuk memudahkan dalam perhitungan lengkung peralihannya. Kemudian kita next next saja. Ini kita pilih lainnya 2, di mana um, lebarnya itu kita 5,5 ya. Kita ganti 5,5. Kemudian untuk ini 6, minus 6% sesuai dengan yang kita rencanakan. Soldernya itu 1,5 juga benar. Kemudian kita gunakan, oh ini 6%, yang ini tadi itu nomor lens slope-nya itu kita pakai 2%. 2%. Kemudian itu kita gunakan default slope, karena default slope ini merupakan super elevasi bawahnya itu akan tetap selama uh, pembuatan tikungan. Nah, sedangkan yang match line ini adalah um,
superelevasi akan berubah seiringan dengan perubahan tikungan. Sedangkan break off removal ini superelevasi akan berubah dahulu sebelum perubahan tikungan. Kita pakai yang default. Untuk high side-nya juga kita pakai default. Kemudian kita next. Kita gunakan 8% dengan 2 lane. Kita finish. Nah, itu seperti apa sih sudah terbuat ya. Kemudian untuk menampilkan diagramnya, kita bisa super elevation, kita create super elevation view. Kemudian kita pilih alignmentnya pasti elemen yang kita buat tadi. Kemudian kita akan unklik yang left outside shoulder dan right outside shoulder. Dikarenakan kita hanya akan membuat melihat super elevasi dari jalannya saja. Kita akan oke. Kemudian kita pilih di sembarang tempat untuk melihat super elevasinya. Oke, dapat dilihat seperti ini super elevasinya. Kemudian kita akan melanjutkan ke perhitungan alignment horizontal. Seperti ini super elevasinya. Lalu kita akan melanjutkan ke perhitungan Excel lainnya. Selanjutnya kita akan membuat alignment vertikal. Di mana pertama kita akan membuat create surface profile. Seperti langkah sebelumnya, kita gunakan yang TL1. Kita draw in profile. Kemudian kita akan ganti namanya jadi AV TL1. Dan kita next. Kita profile. Kita akan create di sini. Kemudian kita akan mengubah sedikit. Kita akan profile view, properties. Kita akan ubah ke major grid. Ini akan mempermudah bagian saat pembuatan super elevasi supaya titik awalnya itu terlihat. Jadi ketika membuat super elevasi lebih mudah. Major grid. Oke, kemudian oke, apply. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan juga pada view properties. Kemudian kita akan tambahkan supaya kita bisa melihat super elevasi dan perhitungan horizontalnya. Kita akan geometri, kita add, dan perhitungan super elevasinya juga kita add. Kita apply. Oke. Nah, berikut merupakan bentuknya. Kemudian kita akan membuat alignment vertikal. Selanjutnya kita akan membuat alignment vertikal. Kita akan membuat dengan profile creation tool. Kita pilih yang ini, profile ini. Kemudian kita ganti menjadi AV profile TL1. Dan kita enter. Kemudian kita menggunakan draw tangan with curve supaya lebih mudah. Kemudian kita gambar di ujung, lalu ke ini, di sini, dan kita akhiri di sini, di paling ujung. Nah, kita akan membuat 4 station. Jadi kita enter, kemudian didapat seperti ini. Kita lihat reportnya, didapat seperti ini. Kemudian report ini akan kita bawa ke dalam Excel.
Kemudian seperti ini, kemudian diketahui bahwa kita mendapatkan crash atau cembung dan sek atau cekung. Kemudian terdapat grafik untuk menentukan panjang kritis, tapi karena kita menggunakan kecepatan 60 km per jam, maka dapat dikategorikan sebagai infinity. Untuk oke, karena panjang kelandaian dari satu titik ke titik lainnya itu sangat aman. Jadi kita bisa lanjut ke perhitungan selanjutnya. Kemudian kita akan menghitung panjang lengkung cekung dan lengkung cekung yang telah sesuai dengan hasil yang kita dapat. Terdapat satu lengkung cekung dan satu lengkung cekung. Eh, kita merencanakan dengan kecepatan 60 km per jam, sehingga untuk A ini terdapat dari titik potong vertikal di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Kita menggunakan tabel dari ASTO. Seperti ini, S didapat dari tabel 3.43 dengan kecepatan 60 km per jam, maka S-nya adalah 85 meter. Begitu juga dengan eh, data-data lainnya. Untuk K didapat dari tabel 344 didapat juga desainnya itu adalah 11. Begitu juga untuk lengkung cekung. Untuk A itu didapat juga dari perhitungan sebelumnya dari titik potong vertikal. Kemudian S-nya itu juga didapat dari tabel 334. Dan untuk LV-nya didapat dari pembulatan LV yang kita hitung ya, Mas-nya. Setelah itu kita dapat memasukkan data-data ini ke dalam Civil 3D supaya sesuai dengan hitungan kita. Kembali ke Civil 3D seperti yang tadi kita dapatkan dari Excel, bahwa kita mendapatkan hasil uh, LV desainnya yang untuk yang cembung itu 18, kemudian untuk yang cembung itu 7. Sebenarnya karena di sini tuh sudah nggak ada error, jadi sebenarnya itu nggak apa-apa untuk pakai ini aja. Tapi boleh juga kalau misalnya mau diganti jadi sesuai sama yang di Excel, misalnya itu 18, kemudian kita buat di sini jadi 7. Juga nggak ada masalah. Jadi sudah aman, kita bisa mulai membuat assembly. Untuk create assembly, kita klik di create assembly, lalu kita ganti namanya jadi kemudian kita pilih assembly type-nya itu define karena dalam terbagi. Jadi kita pakai yang define crowd growth. Setelah itu kita lainnya samain aja basic. All codes-nya juga sama basic. Kemudian kita oke. Terus kita pilih di random pick, terserah mau di mana aja boleh. Setelah itu kita ada di palette-nya ini, kita go to median with plus, median plus with barrier, terus kita di properties, kita akan gunakan yang ini lebar ke arah kirinya itu 1,5, kemudian um, kanannya juga 1,5. Setelah tadi sesuai sama apa yang kita um, rencanakan dengan default left-nya itu -2, kita klik di tengahnya ini. Seperti ini. Kemudian kita ambil lens. Ambil lens yang line from taper median one. Kemudian kita sama buka properties. Um, Line white-nya kita pakai 5,5.
Di sini kita, karena di sini side-nya di right atau kanan, jadi kita pilih kanan dulu, inside. Kemudian kita default slope-nya em, kita pakai jadi -6 sesuai sama apa yang kita rencanakan. Kemudian kita klik di lingkaran sini. Kemudian untuk um, right outside-nya juga kita ganti ini. Kemudian kita klik di lingkaran yang paling atas. Kemudian kita ganti di sisi kirinya. Hitungannya sama. Kita pakai yang right out, kita pakai yang left inside lane. Kita cek lagi. Dan kita um, klik lingkaran yang paling atas. Setelah itu kita ganti di left outside lane. Kita klik juga yang paling atas sih. Setelah itu kita akan setelah itu kita akan uh, merencanakan shoulder. Kita menggunakan shoulder extend all. Kita gunakan ini. Kemudian kita gunakan shoulder width-nya itu sesuai sama uh, perencanaan itu kita gunakan. Hmm, Kemudian kita pilih daylight kita. Kita pilih daylight yang general. Lalu kita ikutin aja defaultnya kayak gimana. Cuma kita ganti di bagian ini ya. Kita right, jadi kita klik dulu di right yang paling lingkaran paling ujung. Kita klik. Kemudian untuk yang live kita klik live, kita ganti. Terus kita lingkaran juga. Jadi udah, kita akan masuk ke galian timuran. Oke, sebenarnya ada kesalahan di sini. Kita coba cek dulu. Em, oh ya, di sini shoulder slope-nya itu kita gunakan -6. Oh, shoulder itu sudah benar. Oke, kita oke. Kemudian, kemudian kita cek lagi. Sebenarnya ada kesalahan. Di sini kita, oh ya, kebalik. Jadi ini default slope-nya harusnya -2. Oke, oke. Selanjutnya kita akan membuat koridor. Kita bisa klik koridor, kemudian kita ganti namanya, bisa pakai basic ya. Kemudian namanya kita pakai TL1, profilnya kita pakai AV profil 1, kemudian assembly kita pilih bypass gabus mantra. Dan target surface-nya kita pilih counter bypass. Setelah itu kita oke. Lalu kita akan oke ini. Kemudian kita rebuild di koridor. Selanjutnya sample line. Kita klik sample line. Setelah itu kita klik enter.
Lalu kita akan ini kita oke. Kemudian kita pilih oke langsung. Ini kita biarkan saja, kita biarkan saja semuanya. Kita oke. Kemudian kita pilih by end of station. Kemudian kita bisa biarkan saja ini, atau kita bisa ubah juga ini. Untuk tangan itu setiap 10 meter, atau ini along crossing ini setiap 5 meter, 50 juga bisa 40. Untuk add range-nya bisa kita turunin dulu semuanya. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita akan menambahkan penampang melintang. Kita X saja. Hmm. Kemudian kita section view, kita create multiple view. Di sini kita pakai ini benar. Langsung next, 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 next. Kita create di sini. Sudah penampang melintang dari jalan SCS yang kita buat. Dari ini ada station 0 sampai ke station akhir di 264,56. Sekarang kita akan membuat gradient timbunan. Pertama kita harus membuat surface baru. Jadi kita klik dulu koridor. Kemudian kita koridor surface. Di sini kita klik koridor surface baru. Kemudian kita add. Lalu kita yang add break line ini kita cek ya. Kemudian setelah itu kita ke boundaries, di mana koridor ini kita klik kanan, and add automatically, kemudian daylight. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita akan membuat surface baru pada tool space. Kita klik yang surface. Di situ terdapat koridor 1. Kemudian um, kita create create surface. Sama seperti yang awal, kita bisa ganti jadi kontur 2. Kemudian stylenya ubah ke 1 dan 5. 1 dan 5 desain. Oke. Kemudian kita oke. Setelah itu kita buka yang kontur 2 di sini. Kemudian kita masuk ke definition. Kemudian kita masuk ke boundaries. Oh, sebenarnya kita mau diedit dulu. Kita paste surface. Kita pilih yang kontur 1. Kita oke. Lalu pada boundaries kita add. Ini biar aja. Type-nya height. Oke. Kita type as. Kemudian kita enter lagi. Kita pilih yang koridor 1. Oke. Nah, kita udah punya surface baru. Setelah itu, kita akan uh, buat galian dan timbulannya. Selanjutnya kita pada kontur 1, kita klik kanan. Lalu kita surface properties. Um, kita ini kita ganti jadi no display. Kemudian kita apply. Lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat sampel line. Karena ada sampelnya yang lama, jadi kita supaya nggak bingung, kita akan hapus sampel yang lama untuk kita ganti ke sampel yang baru. Kita ambil dari alignment, kemudian kita pilih yang TL1 ini,
di sini ada sample line, sample collection ini, kemudian kita bisa delete. Oke, kita ambil sample line, lalu kita enter, kita klik OK aja langsung. Kemudian ini hmm, kita ganti jadi finish ground. Semuanya kita ganti jadi finish ground. Kemudian kita OK. Lalu sama kayak tadi kita buat di range of station. Di sini kita buat jadi sebenarnya samain aja nggak apa-apa. Tapi kita bisa buat jadi yang start sama endingnya aja. Jadi yang ini kita buat false, ini kita buat false. Kita oke. Selanjutnya kita masuk ke analyze, kemudian kita terdapat kita pilih compute material di sini. Kemudian kita oke. Lalu pada EG kita menggunakan kontur eh, kontur satu. Kemudian pada datum kita gunakan koridor satu. Setelah itu kita oke. Kemudian kita kemudian kita klik section view, kita create multiply view. Di sini kita akan gunakan L, kemudian section view table kita add. Setelah sudah kita create section view, kita klik di tempat. Lalu akan terlihat galian dan timbunan yang kita buat. Di sini ada timbunan. Di sini galian. Kemudian untuk timbungannya, ya ini timbunan. Selanjutnya kita akan membuat tipe jalan FC.